Bapak, Silakan Ibu, direkod. dan rekan-rekan sekalian, sebelum dilanjutkan, izinkan saya menyapa yang terhormat Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak Dr. Komang Indra Wirawan, SSN MPhilH, yang saya hormati Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Dr. Andes Dewamade Alit MPD, Bapak Dr. Andes Inyoman Wage MSI, Bapak Ketut Muade SSN MSN, yang saya hormati para narasumber hari ini, Ibu Nikomang Sri Yuliastini SPD MPD, Bapak Rauf Fadilah MPD, dan Bapak Fikri Faturrahman. Moderator webinar pada hari ini yang saya hormati, begitu juga Bapak Ibu dosen FKIV serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung dalam Zoom meeting. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator disilakan. Indonesia
Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa acara webinar nasional media bimbingan dan konseling kreatif dan inovatif dalam digitalisasi learning guna mewujudkan Merdeka Belajar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia melalui Zoom Meeting. Senang sekali saya dapat bertemu secara virtual bersama rekan-rekan peserta webinar ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum masuk pada sesi pemaparan materi oleh narasumber, mari kita dengarkan sambutan dari Kaprodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kepada Ibu Nikomang Yuliastini SPD MPD, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih MC. MC kita adalah mahasiswa semester 2. Ya, oke. Ini Prodi BK. Baik, saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, Bapak Raup Padilah MPD dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi, Bapak Fikri Suhardi, SPD sebagai guru praktisi dan juga founder BK Astoria, yang kami hormati, Bapak Dekan FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bapak Dr. Komang Indra Widawan, SSNM Pilh, para wakil dekan di lingkungan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, para kaprodi di lingkungan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, para dosen prodi bimbingan konseling FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan peserta webinar yang sangat berbahagia hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua YPLP PTIK PGRI Bali, Bapak Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, serta Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa, sehingga kegiatan webinar nasional dengan tema media, bimbingan, dan konseling kreatif dan inovatif dalam digitalisasi learning guna mewujudkan Merdeka Belajar telah terlaksana pada hari ini, tanggal Sabtu 25 Maret 2023. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang kita rasakan saat ini, di mana kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang diketuai oleh IGD Krisna Radit Suputra. Ini adalah mahasiswa anggota HMPS dan juga mahasiswa yang duduk di semester 4. Berdasarkan laporan Ketua Panitia bahwa jumlah webinar sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah kemarin itu berjumlah 317 peserta, baik dari kalangan mahasiswa, guru, praktisi, dan juga umum. Pelaksanaan webinar ini bertujuan untuk menambah wawasan para peserta dalam menghadapi besarnya segala informasi yang tersedia saat ini, terutama pengetahuan media bimbingan konseling yang semakin inovatif. Hadirnya pemateri Bapak Raup Padilla, selamat pagi Bapak jika sudah join, dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Banyuwangi, ini merupakan sebagai keberlanjutan kegiatan kerjasama yang telah terjalin saat kunjungan Prodi BK FKIP Uniba pada tanggal 18 Februari lalu, tahun 2003 lalu, dengan adanya penandatanganan MOU dan juga MOA dari pihak dekan dan juga Kaprodi Uniba dan UPMI kita. Serta kehadiran Bapak Fikri Faturrahman sebagai founder BK Astoria dan juga memiliki pengalaman sebagai praktisi pengembang layanan media BK, dapat memberikan informasi dan berbagi pengalaman dan memberikan layanan yang kreatif dan inovatif melalui produk-produk yang telah dihasilkan.
Iya, baik. Dalam era digital sekarang ini, media BK konseling sangatlah penting. Hal ini dikarenakan digital learning yang semakin berkembang, menjadikan media BK menjadi solusi dalam menghadapi tantangan yang ada. Media BK, siswa dapat memberikan bantuan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran maupun layanan. Mungkin sebentar lagi pemateri akan memaparkan ya, lebih komplit. Namun tidak hanya itu saja, dalam era digital, digitalisasi learning yang semakin kompleks, media bimbingan konseling juga harus mengalami perubahan, kreativitas, dan inovasi yang harus diaplikasikan dalam media BK agar dapat mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi digital. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi mobile untuk BK online dan membantu siswa dalam peroleh bimbingan konseling secara cepat, layanan BK yang cepat dan efektif. Kemudian yang sekarang sedang tren yaitu tentang mewujudkan merdeka belajar, juga topik dalam webinar ini. Menjadi tujuan utama dari digitalisasi learning. Merdeka belajar, kemudian media bimbingan konseling kreatif, inovatif, dapat membantu siswa menemukan passion mereka dan memperoleh bimbingan yang sesuai dan mencapai tujuan mereka. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan kualitas media BK, layanan BK dengan terus berinovasi, berkreasi, agar dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan digitalisasi learning. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta apabila dalam kegiatan ini terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dari pihak penyelenggara webinar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, serta tak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para peserta umat muslim yang hadir pada hari ini. Semoga dilancarkan dan sampai pada hari yang fikri bulan depan. Saya tutup dengan ucapan para Masanti secara Hindu. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kaprodi atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dan arahan dari Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sekaligus membuka acara webinar nasional ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Komang Indra Wirawan, SSN, MPhilH, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Saudari MC. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta seminar nasional yang hormati, pertama tentunya selaku pimpinan tertinggi kami, Bapak Ketua YPLP dan Bapak Rektor, yang saya hormati yang sudah memberikan support-nya sehingga acara seminar hari ini dapat terlaksana secara dilancarkan. Begitu juga yang hormati yaitu Bapak Raub Fadilah MPD. Salam kenal Bapak. Selaku dosen ya, bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, ini salah satu bukti real bahwa baru kemarin rasanya kita ketemu menjalin hubungan silaturahmi, MOU tentang hubungan antara kedua kampus, sehingga hari ini dapat terrealisasi Bapak. Salam sehat Bapak Raub. Nah, begitu juga Bapak Fikri Fatur Rahman selaku guru BK sekaligus praktisi Fonor BK Storia dari Kota Bandung. Salam sehat Pak Fikri, semoga sehat selalu ini. Ya. Begitu juga Ibu Kaprodi sekaligus sebagai mentornya acara niki, Bu Komang Sri Yulias. Ini Ibunya sehat selalu. Begitu juga Pak Made Mardike selaku dosen yang selaku moderator pada acara hari ini. Bapak Ibu panitia, begitu juga para dosen yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama,
bersamaan dengan hari yang berbahagia yang kita rasakan, di mana kami umat Hindu habis melaksanakan Hari Raya Nyepi Pengerupukan, di mana juga bersamaan dengan saudara-saudara kami yang ada di sini, umat Muslim yang sedang melakukan juga mengawali bulan puasa. Nah, semoga di hari yang bersamaan yang berbahagia ini, apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk memuliakan diri menjadi lebih baik, tentunya dalam dunia pendidikan, Tenggara semua tercerahkan, mendapatkan amal ibadahnya secara baik dan benar. Bapak Ibu, para peserta seminar nasional yang banggakan, kita sebagai insan yang berbudiman, tentunya tidak henti-hentinya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widewasa, karena atas berkat rahmat beliau, kita semua dapat berkumpul, kendati pun dalam kondisi keadaan online, Astungkara semuanya dalam kondisi keadaan sehat, tidak kekurangan akan sesuatu hal apapun. Yang kedua, tentunya Siang selaku dekan, berterima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dari pihak panitia, penyelenggara, Didang selaku dekan penanggung jawab di FKIP UPMI, atas segala keterbatasan, kekurangan yang kami miliki. Mohon maaf, karena kalau orang Bali bilang, Ibu, tanah wong swastia nulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan kita lah, kita sekarang berkumpul untuk menyamakan persepsi, berbagi wawasan, sharing pendapat, supaya apa yang menjadi harapan kita tentang dunia pendidikan dapat istilahnya mengedukasi kita semua, berharap menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang banggakan, di mana kita ketahui bersama bahwa media bimbingan dan konseling sangat diperlukan oleh halayak umum, tidak hanya di sekolah-sekolah, bahkan masyarakat umum pun sangat memerlukan tentang ilmu konseling tersebut. Karena Tiang rasa, Tiang juga selaku sebagai seorang budayawan di sini, ternyata basic bidang ilmu konseling itu sangat membantu, apalagi di zaman era alami depresi, banyak orang yang mengalami stres, kejiwaan dan sebagainya. Ternyata ilmu konseling itu tidak hanya jitu dipergunakan di dunia pendidikan, tetapi sangat bermanfaat di dunia masyarakat umum, karena itu bisa memberikan win-win solusi, memberikan kita sebuah pertimbangan-pertimbangan sehingga stressing yang dialami oleh masyarakat banyak sangat luar biasa. Nah, apalagi dalam seminar ini yang bertemakan media bimbingan dan konseling kreatif dan inovatif dalam digitalisasi learning guna mewujudkan merdeka belajar. Apalagi dalam kesempatan ini media bimbingan ini dilakukan ya kan dalam sebuah ajang seminar. Nah, tentunya ini akan sebagai salah satu acuan bagi kita semua bagaimana kita bisa mengcombine ya antara dunia tradisi dengan dunia modern dalam dunia digitalisasi learning ini guna mewujudkan merdeka belajar. Bahwa mereka belajar itu di mana kita diberikan sebuah ruang untuk berkreativitas, untuk mengedukasi, untuk berbagi sebuah ilmu pengetahuan, namun jangan sampai kehilangan esensi daripada mereka belajar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini semoga pertama apa yang menjadi harapan kita tentang kreatif inovatif dalam dunia learning digitalisasi dalam BK Puniki dapat diterima, dapat berkontribusi bagi kita semua. Yang kedua, tentunya ini akan mempererat jalinan silaturahmi kita di antara kedua belah pihak. Tentunya dari Banyuwangi, PGRI Banyuwangi, MKIP, tentunya juga dari Bapak Fikri Fatur Rahman. Semoga kedepannya ini bukan hanya yang pertama, tetapi yang akan berkelanjutan kepada kita semua, sehingga kita apa yang menjadi harapan kita dapat terrealisasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan ini, media kreatif dan inovatif dalam digitalisasi learning guna mewujudkan merdeka belajar yang selaku dekan yang buka secara ya sukses semua Pak. Ya, demikian yang bisa Didang sampaikan. Salam hormat kepada Bapak Ibu semua para peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Didang izin karena pada saat ini ada 3 Zoom yang harus yang ikuti. Habis itu ada mentor untuk Lamdik juga, kebetulan juga pada hari ini di hari yang bersamaan. Bu Yuli, semoga apa yang menjadi harapan kita dapat terrealisasi, Bu, ya, dilancarkan semua. Terima kasih Bapak. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Terima kasih Pak Dekan. Baik, itulah sambutan dari Bapak Dekan FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, sekaligus membuka webinar nasional secara resmi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dekan.
Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, kita akan lanjutkan acara dengan pemaparan materi. Namun sebelum itu, saya akan perkenalkan moderator webinar pada hari ini. Beliau adalah dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Beliau adalah Bapak Imade Mahardika, SHMSI. Untuk itu, kepada Bapak Maha, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Dewayu sebagai MC. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu narasumber, Bapak Dekan, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya. Salam sejahtera, terima kasih atas kesempatan dan waktunya bagi saya untuk menjadi moderator dan memandu kegiatan kita hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi hari ini di hari yang sangat berbahagia kita bertemu secara virtual pada acara webinar ya yang mengambil tema tentang bagaimana webinar nasional dengan tema media bimbingan dan konseling kreatif dan inovatif dalam digitalisasi learning dalam mewujudkan merdeka belajar. Ya, jadi pada webinar nasional kita hari ini ada 3 narasumber nanti. 3 narasumber yang berpengalaman pada bidangnya masing-masing nanti. Nah, perlu saya sampaikan untuk tata cara pelaksanaan webinar kita hari ini. Jadi nanti secara bergantian 3 orang narasumber akan memaparkan materinya. Masing-masing narasumber akan diberikan waktu kurang lebih 45 menit untuk menyampaikan materinya dan ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi nanti kita semua melakukan tanya jawab di hal bagaimana sih media BK pada saat ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat luar biasa ya. Profesi apapun harus memanfaatkan media IT. Tidak terlepas juga dari guru atau tenaga pendidik. Tidak terkecuali juga guru BK. Ya. Jadi harapannya bagaimana nanti guru BK bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat atau menciptakan media-media BK yang inovatif dan kreatif dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk mempersingkat waktu agar tidak lama, langsung saja akan diberikan kesempatan bagi pemateri yang pertama, itu ada Ibu Komang Yuliastini. Ya, perlu saya sampaikan sedikit bahwa CV beliau ini pernah mengelola jurnal bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saat ini beliau juga sebagai Kaprodi dari bimbingan dan konseling di FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Beliau juga pernah menjadi staf di LP2M IKIP PGRI Bali dulu namanya, kami di Universitas PGRI Mahadewa dulu IKIP PGRI Bali, kemudian beliau sempat juga pernah mendapatkan hibah ya Bu Yuli, hibah dari Kemendikbudristek untuk penelitian dosen pemula. Nah, pada kesempatan ini beliau akan membawakan materinya mengenai ragam media BK. Baik, untuk mempersingkat waktu agar tidak panjang, saya berikan kesempatan bagi Bu Komang Yuliastini untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Komang Yuli. Baik, Bapak Made, terima kasih. Jadi kami biasa menyebut Bapak Made, ya, Bapak Made Mahardika, salah satu tim kami juga di Prodi BK. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan juga khalayak umum. Selamat pagi. Pagi. Iya, pagi. Oke, baik. Hari ini di hari yang cerah ya. Kalau di Bali cerah ini Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa semua. Karena kami pun di sini saling
salah satunya Bapak Ibu saya sudah ucapkan tadi bahwa memang sedang menjalankan ibadah puasa di hari yang baik ini penuh berkah. Kami memberikan kesempatan atau menyelenggarakan sebuah webinar nasional. Jadi apapun sekiranya kami atau saya pernah juga tinggal di Jawa gitu menempuh pendidikan, sangat merasakan bagaimana atmosfernya dalam bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Gitu. Ya Bapak Ibu, adik rekan mahasiswa semua ya. Karena di sana hari ini mendapat ilmu, salah satunya adalah kita tetap update ilmu gitu. Selain kita dalam perkuliahan, dalam penugasan yang kita dapatkan gitu. Di minggu ini pula kami baru saja, kami duluan di umat Hindu, kami sudah tahun baru. Kita sudah menjalankan tahun baru Saka di sini ya Bapak Ibu rekan mahasiswa semua. Ya, dan sekarang giliran akan menyambut bulan Ramadan, sudah datang ya bulan Ramadannya gitu, dan bentar lagi mungkin akan menyambut kemenangan itu ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Jadi selama masih ada akhir libur minggu-minggu ini mungkin belum efektif gitu Bapak Ibu, ada yang cuti bersama, kemudian ada yang kami di sini juga menjalankan hari raya Nyepi gitu. Jadi kita nyelip nih di sini di hari Sabtu, mengapa dipilih hari Sabtu gitu ya. Jadi siangnya kita bisa update ilmu begitu dari rekan semua secara daring dan semoga dilancarkan, dan siangnya Bapak Ibu nanti atau sore Bapak Ibu bisa nanti mempersiapkan untuk berbuka puasa atau berkumpul dengan keluarga. Jadi kita update dulu. Istilahnya kalau ikut istilah untuk pengembangan diri itu katanya update leher ke atas dulu. Jadi kami itu HMPS, adik-adik mahasiswa kami dari HMPS Prodi BK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, begitu memilih untuk media BK. Mengapa sih media BK? Gitu. Jadi baik, saya mohon izin dahulu Bapak Fikri sudah bergabung pada webinar hari ini. Selamat pagi Bapak Raup ya. Bapak Raup, selamat pagi Bapak. Ya, kita juga masih menunggu Bapak Fikri gitu. Mungkin setelah pemaparan beliau akan hadir. Sedang persiapkan, saya sudah WA Pri begitu. Baik. Nah, di sini media BK, mengapa temanya tentang media BK? Salah satunya adalah saya sendiri. Rekan mahasiswa, Bapak Ibu semua, saya adalah pengajar dari media BK dan teknologi informasi. Saya merasa bahwa saya merasa kekurangan sekali dalam informasi, kemudian memberikan pengajaran tentang media BK di kampus gitu. Mengapa? Karena dengan mengajar media bimbingan konseling dan juga teknologi informasi itu tidak bisa stagnan menggunakan satu teori, satu buku. Saya sering mengatakan di kelas bahwa media BK itu setiap semester saya selalu up to date, saya selalu upgrade ilmu saya selalu mencari-cari informasi, mencari referensi. Nah, referensi saya sekarang sudah beranjak ke digital juga. Apa yang saya ajarkan pada tahun 2000, awal saya sebagai dosen di sini tahun 2015-16, teori tetap, tapi untuk pemaparan update ilmu itu tidak bisa untuk tahun 2023 ini. Nah, kebetulan media BK ini muncul di semester genap, semester ganjil, Bapak Ibu. Dan sekarang saya memaparkan di sini lebih awal. Kalau misalnya semester 4 itu bisa lebih dia akan memperoleh ilmu lagi dari bapak-bapak pemateri. Kemudian mungkin semester 2 akan mendapat pengayaan di mata kuliah saya nanti ya di semester ganjil akan depan. Baik, untuk mempersingkat waktu supaya saya tidak digedor moderator gitu. Hari ini saya akan memaparkan materi secara umum tentang digitalisasi learning, kemudian media BK, kemudian ada berupa ulasan artikel yang sudah ada gitu, karena memang dalam membuat materi itu tidak bisa menghayal, harus ada referensi yang harus saya obrak-abrik begitu supaya memang ini adalah suatu karya ilmiah begitu. Baik, saya mulai. Apabila Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu, adik mahasiswa, rekan semua yang akan mengajukan pertanyaan atau pendapat, persilakan nanti.
Saya izin share screen. Oke, baik. Oke, slide saya sudah terlihat ya. Oke. Saya memilih di materi awal ini adalah tentang ragam media bimbingan konseling. Itu di agak akhir, di awal-awal saya akan sesuai tema kita, yaitu tentang media, tentang digitalisasi learning, kemudian ada Merdeka Belajar. Saya akan memberikan pengayaan dahulu, Bapak Ibu semua. Jadi yang saya tahu bahwa hari ini pesertanya adalah dari mahasiswa, bahkan adik guru juga dan praktisi. Saya akan mulai flashback dulu, mengingat-ingat. Karena pengalaman memang sedikit tentang BK ini, supaya tidak ada hal yang dilupakan begitu dari awal, bahwa kita adalah sudah memasuki sebagai anggota dari bimbingan dan konseling, di mana bimbingan konseling ini memang fokus ke siswa pada umumnya dan juga akan merambah keluar. Namun pada dasarnya media BK ini di sekolah, ya saya sesuai fakta di Bali itu masih BK itu tidak masuk kelas, begitu, belum mendapatkan kelas dan beberapa ada yang masuk, ada yang tidak, gitu. Jadi bagaimana layanan itu supaya berjalan? Media ini mungkin lebih bersifat preventif. Begitu bagaimana kita bisa melakukan pencegahan. Nah, kita kuliah umum ya jadinya ya. Oke. Karena saya umum di awal memberikan materi. Begitu. Kita akan mulai dulu tentang bimbingan konseling ini, BK. Ya. BK dikatakan proses interaksi antara konselor yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dalam rangka membantu konseli dalam menghadapi masalahnya, kesulitannya. Dikatakan seperti itu. Bahwa memang suatu interaksi adanya face to face itu ketika sebelum pandemi atau pengembangan masih bertemu begitu. Sekarang dikatakan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang tidak langsung inilah masuk ranah digital. Masuk ranah digital learning atau di kita. Oke, salah satu saya bacakan bahwa memang kami di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ini kita memiliki program studi pendidikan profesi guru dalam program bidang bimbingan konseling, begitu. Nah, kita memberikan sebuah pengayaan atau memberikan ilmu dalam memberikan sertifikasi guru. Kita diberikan sebagai penyelenggara dan mungkinnya saya memperkenalkan ya, karena BK ini juga merupakan di PPG di UPMI ada. Gitu. Kita sudah menjalankan dalam jabatan dan juga prajabatan. Gitu. Kita memberikan sebagai mentoring atau sebagai tutornya ada Pak Maha dan saya gitu, dan rekan dosen yang lain mungkin yang sudah join di sini. Memang salah satunya adalah dosennya, dosen pengampu atau dosen dalam PPG begitu. Kita selalu mengingatkan bahwa ternyata setelah memperoleh mahasiswa, nah mahasiswa ini sudah menjadi guru begitu. Namun terdapat beberapa kesenjangan yang ada di lapangan gitu, dan uniknya mahasiswa kami itu banyak yang dari luar, gitu. Dari Jawa Barat, dari Kalimantan gitu. Kita berinteraksi. Interaksinya inilah dalam hal secara daring begitu ya, dalam jabatan itu selalu daring. Maka dari itu kemarin sesuatu yang berjalan di PPG itu kita menggunakan digitalisasi sudah ya, dalam daring. Salah satunya adalah webinar ini di Zoom meeting. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, dalam rangka untuk membantu konseling. Dulu gitu konvensional kan dulu, bahwa ini adalah pengertian yang saya ambil up to date. Itu salah satu, kalau ada Saugani dan Rugini ini adalah saya sudah mencari dari ulasan artikel. Ini artikelnya tahun 2020. Mungkin di slide terakhir akan ada saya berikan daftar pustakanya seperti apa gitu ya, karena memang materinya ilmiah benar ya. Kalau belum nanti ada respon atau pendapat, itu merupakan pengalaman dari kita
di sini ya. Baik, ini dari bimbingan konselingnya, interaksi antara konselor dan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu konseli dalam mengatasi kesulitan. Itu yang tidak langsung nanti akan dibahas lebih komplit itu kepada dua pemateri bapak-bapak kita yang dari Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Oke, ini tentang peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Menurut Ratna Sari dan Nevianti, ya, bahwa peran bimbingan konseling dalam pendidikan ini lebih kepada diambil dalam setelah pandemi ini. Saya membaca ulasan artikel bahwa optimalisasi peran BK sebagai agen perubahan, atau bahasa kerennya sekarang agent of change, ya, sebagai agen pencegahan preventif, sebagai konselor terapis, sebagai konsultan, sebagai koordinator, sebagai asesor, dan sebagai pengembang karir, termasuk juga pengembang dalam media bimbingan konseling yang menjadi topik kita hari ini. Ini peran bimbingan konseling dalam pendidikan. Ya, agent of change itu bagaimana kita dapat memberikan perubahan-perubahan dalam pendidikan. Salah satunya adalah masuk ke ranah merdeka belajar, bagaimana BK kita, eksistensi BK kita yang kita miliki ada sudah asosiasi kita, salah satunya ada Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, ya, rekan mahasiswa Bapak Ibu dan peserta umum sudah tahu, itu kita juga sudah sebagai anggota aktif. Oke, dan juga ada sebagai konselor terapis. Konselor di mana saja? Ya, kalau dari rekan-rekan sejawat yang saya tahu memang di luar BK itu bisa di mana saja. Sebagai contoh, sebagai jargon dari Apkin itu BK bisa di mana saja. Apakah memberikan dalam pengabdiannya ke lapas, begitu. Kemudian ada juga dalam lapas anak, kemudian ada juga di konsultan-konsultan yang tentang psikologi juga bisa, karena kita juga ada dosen psikologi di sini. Kemudian sebagai asesor atau sebagai pengembang karir. Ya, ini sudah akan ada nanti ulasan bagaimana dalam artikel ilmiah yang saya dalam materi saya di ragam media BK ini setelah ini. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada konsep merdeka belajar. Ya, kemudian ini adalah topik kita juga. Kita pecah-pecah dulu. Karena saya pemateri awal, kita pecah-pecah dulu konsep merdeka belajar, digitalisasi learning, bentar lagi. Nah, di sini mengatakan bahwa konsep merdeka belajar itu memberikan keleluasaan kepada guru untuk membuat rencana tindakan pembelajaran dalam meningkatkan inovasi serta menjalankan rencana pembelajaran. Baik, ini bahasa dari umum dari pembelajaran. Namun saya ingatkan kembali bahwa dalam pelayanan BK kita membuat tindakan pelayanan. Ya, baik itu dalam 4 bidang, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir itu merupakan layanan. Begitu pula ketika kami menjadi dosen pengampu di program profesi guru itu kita mengalihkan ke pelayanan, ya. Oke, seperti itu untuk membuat rencana tindakan, keleluasaan, ya. Keleluasaan tidak hanya kepada guru dan juga kepada siswa atau peserta didik. Namun, nah, sesuai dengan terakhir kemarin saya mengikuti workshop ya, tentang merdeka belajar juga, bahwa kebebasan keleluasaan oleh guru, oleh peserta didik, namun juga digaungi oleh otoritas sekolah. Jadi tidak hanya sekitar merdeka, betul kan ya? Mungkin sudah banyak Bapak Ibu atau peserta ini mengikuti webinar dengan bahasa saya, karena memang dimanapun pasti seperti itu. Otoritasnya itu adalah sekolah. Otoritasnya itu di kampus. Kalau kampus merdeka, otoritasnya adalah dosennya. Bagaimana merdeka belajar itu bisa terwujud, namun kita juga mengarahkan itu dalam merdeka belajar tersebut. Dalam meningkatkan inovasi serta menjalankan rencana pembelajaran. Iya. Kali ini masih digodok kurikulum merdeka. Ya. Oke, baik, ya mungkin dari sekolah atau mungkin ada di sini ada yang sebagai guru masih ada dualisme ya. Katanya kalau kita dari pengalaman
kelas 7 mungkin SMP atau kelas 10 itu sudah mulai ke kurikulum merdeka. Kelas 8, 9 kemudian di SMK kelas 11, 12 itu masih kurdilas gitu. Iya, jadi guru BK-nya masih pusing-pusing ria gitu. Tapi inilah pusingnya tidak sendiri seperti itu. Ya, karena memang konsepnya adalah merdeka belajar ini seperti apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, ini yang digitalisasi learning. Oke, pesertanya digitalisasi learning. Kita lagi mungkin akan di-share ya materinya. Digitalisasi learning ini ada tentang pengertiannya, manfaat, kemudian tantangannya. Kita kupas satu persatu. Gitu. Kita pengayaan dulu, karena saya adalah materi pertama. Nanti apa ya? Pasti akan mendapatkan materi dari saya dan juga 2 dari materi Bapak-Bapak. Materi 2 dan materi 3. Oke, kita lanjutkan. Tentang digitalisasi learning dahulu gitu. Ya, di sini ternyata apa yang dimaksud dengan digitalisasi learning? Ini videonya. Ini merupakan salah satu saya sudah mulai nyomot-nyomot gitu ya. Ngomongin tentang gambar dulu, jangan ke power text gitu. Nggak boleh katanya sekarang ya, biar nggak bosan webinarnya ini. Nah, mengatakan bahwa digitalisasi learning ini adalah proses transformasi pembelajaran yang menggabungkan teknologi digital dengan praktik pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, inklusif, dan terbuka. Digitalisasi learning ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan meningkatkan efektivitasnya. Ya, ini merupakan transformasi yang dulunya mungkin kita tatap muka, adanya kemudian ada pandemi, begitu mulailah transformasi pendidikan, transformasi sistem, transformasi pendidikan, yang sekarang sistemnya ya yang mendukung ini, dan sistem itu juga termasuk media secara umum ya, kita ngomongin umum media itu transformasi banyak vendor-vendor tentang digitalisasi learning sekarang, bagaimana caranya supaya kita mampu berhadapan tatap muka seperti ini, webinar ini ya, yang kemarin di Zoom meeting ada, oke, itu merek dilarang untuk diungkapkan. Banyak sekali meeting online, kemudian di BK juga ada. Oke, ternyata di BK ada, nanti akan dipaparkan. Nah, ini salah satunya adalah digitalisasi learning ini adalah transformasi pendidikan kita. Ya, kita di sini bisa hadir, mungkin ini seluruh Nusantara dibilang banyak peserta ya, dari Bandung, saya lihat Bogor, dari Uniba gitu mahasiswanya, karena kita juga mengundang, kemudian dari luar dan juga dari peserta guru dan mahasiswa dan umum dari Bali juga lebih banyak. Ya, itulah transformasi kita. Dan juga kita bisa mengupdate ilmu ini secara gratis. Oke, ini yang bisa dimanfaatkan gitu. Oke, saya lupa tadi di sambutan saya mengatakan bahwa ini adalah gratis gitu, dan merupakan suatu upaya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu tanpa merogoh kocek gitu. Oke, seperti itu ya. Ini adalah kerja keras dari adik-adik HMPS Prodi BK gitu, yang dilaksanakan oleh adik-adik HMPS, dan akan ada kelanjutan dari kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk HMPS. Begitu. Oke, saya lanjutkan sekarang masalah pemanfaatannya ini. Manfaat digitalisasi learning dalam pendidikan. Ada manfaat banyak sekali. Saya bilang gambar-gambar gitu. Saya paparkan. Ada manfaatnya, tentu mempercepat akses sumber daya pembelajaran. Iya kan? Saya tidak usah ulas lagi, mempercepat. Kayak tadi mana materinya, share aja di WA. Oke, itu yang paling sederhana. Yang paling maut-maut mungkin ada nanti ya, begitu sangat cyber gitu. Kemudian siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran dari mana saja, kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu, gitu dibilang. Banyak banget
yang terbaru ini ya. Bahkan ada yang mengatakan akan mengalahkan Google. Gitu. Ya, oke, seperti itu. Karena saya kemarin baru 4 atau 5 hari yang lalu kita ikut workshop saya tentang digitalisasi juga. Kebetulan sekarang materi saya omongkan saja apa yang masih di pikiran saya yang keburu lupa gitu ya. Apa yang ada gitu nanti mungkin di chatnya Bapak Raup mungkin ada gitu ya, karena saya sudah lihat di slide-nya gitu. Ya, bahkan ada yang bisa mengalahkan Google katanya sekarang. Tapi itu merupakan manfaat. Ya. Adanya manfaat pasti akan ada juga tantangannya. Tantangan dalam implementasi digital learning ini gitu ya. Tantangan gitu. Oke, itu bahwa mengatakan bahwa meskipun ada banyak manfaat dalam digitalisasi learning ini, ada beberapa tantangan yang harus diatasi dalam implementasinya. Gitu ya. Mungkin gambarnya bisa bercerita gitu ya. Zaman dulu oleh anak kecil ini saya ingat sekali karena saya punya balita yang sekolah gitu. Malah gurunya dengan mengatakan, nih adik yang bengong di TV ini, kita kan dulu katanya ada siaran TV nasional gitu, silakan belajar dari situ. Gitu. Walaupun bagus, memang bagus banget itu belajar anak-anak kita belajar tentang alam sekitar gitu. Merupakan suatu tantangan juga. Ntar anaknya concern apa enggak gitu, kita bisa mengawasi apa enggak gitu yang kemarin waktu pandemi. Namun itu merupakan suatu upaya dari kementerian supaya anak-anak itu bisa belajar walaupun di masa pandemi. Ya, bagus juga. Tapi ternyata ada juga tantangannya gitu. Nah, oke, salah satunya adalah infrastruktur. Infrastruktur digital learning ini memerlukan infrastruktur yang memadai seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, perangkat keras, perangkat lunak, dan yang sesuai gitu. Ya, para peserta ini infrastruktur yang sesuai gitu. Baik, itu kemarin dan juga lagi-lagi ya pengalaman ketika sebagai pengajar profesi guru gitu, di mana karena online full daring dalam proses sertifikasi ini, proses e-learning atau diklat pendidikan profesi guru gitu, kita ada mahasiswa yang di gunung gitu, sampai turun gunung untuk memperoleh jaringan. Karena kemarin ada yang kita dapat dari Kalimantan, kalau prodi lain di bahasa itu ada yang dapat dari Irian Jaya, dapat dari NTT, itu nyata adanya Bapak Ibu. Kami turun dulu, karena memang antusiasnya untuk mengikuti diklat, untuk memperoleh sertifikasi ini sebagai guru profesional. Turun gunung dulu untuk memperoleh akses internet itu. Ya, itu dikatakan. Jadi kaget juga, woi, ternyata luar biasa sekali digital ini, namun merupakan suatu tantangan gitu. Ya. Oke, itu yang dari infrastruktur. Kemudian dari kurikulum dan penilaiannya atau evaluasinya mengatakan bahwa kurikulum penilaian harus diperbaharui dan mencerminkan perubahan dalam digitalisasi learning, termasuk penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran penilaian. Gitu. Kurikulum ya, adanya perubahan review kurikulum kalau tidak salah ya, karena saya juga saya juga seorang profesi guru banyak di SMP gitu. Ada peninjauan kurikulum gitu, merupakan suatu yang memang harus merupakan tantangan. Yang paling update itu kan biasanya bahasa ganti menteri, ganti kurikulum atau ganti kebijakan, itu yang pusing ya Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa ini sambil mengetahui juga seperti itu. Ya, semoga dengan kurikulum Merdeka ini ajak gitu ya, sudah banyak menggelontorkan dana gitu, kemudian programnya juga belum sempurna di sekolah-sekolah. Nah, kita paham seperti itu. Kemudian dari kurikulum itu akan ada pelatihan guru. Calon guru nih, mahasiswa, pelatihan guru harus dilatih menggunakan teknologi digital. Mengintegrasikannya dalam kurikulum pembelajaran. Itu. Ya, ada pelatihan-pelatihannya ya gitu. Kalau kita webinar, kalau kita melaju ke workshop mungkin akan ada pelatihannya ya. Itu next program kerja itu kalau diizinkan lagi oleh yayasan kami atau rektorat kami gitu. Itu pelatihan guru, tidak ada yang sampai bahwa sesuatu itu harus dipersiapkan dulu.
sebelum diaplikasikan ke sekolah. Gitu. Kemudian ini ada gembok nih, saya bilang. Ya, ini gembok nih mengartikan bahwa keamanan dan privasi penggunaan teknologi digital ini dalam pembelajaran dapat menimbulkan resiko keamanan. Ya, keamanan dan menimbulkan resiko keamanannya. Bagaimana data kita banyak hacker? Yang terakhir itu kalau di WhatsApp itu katanya banyak yang dimintain uang gitu ya, istilahnya cyber. Keamanan kita ini merupakan jadi ancaman gitu ya dalam digitalisasi learning ini. Gitu. Bahkan ada juga kalau ikut webinar misalnya nitip sertifikat, nitip absen gitu kan, dia dapat sertifikat, itu kan merupakan suatu tantangan juga apakah mereka ikut dalam webinar atau update ilmu leher ke atas atau memang untuk persyarat webinar saja. Oke, itu skip aja ya. Kemudian ada kesenjangan digital. Tidak semua lembaga atau siswa pendidikan memiliki akses teknologi digital yang dapat menyebabkan kesenjangan digital ini. Ya, jadi kekurangan terhadap pendidikan. Memang benar gitu. Jadi tim kami dan saya juga itu sampai waktu pandemi itu memberikan pelatihan di desa kami itu bagaimana online atau pembelajaran secara daring itu kebetulan di desa saya, di tempat tinggal saya memang belum menunjukkan adanya digitalisasi learning ini, kesenjangan digital ini. Seperti itu. Itu ulasan dari digital learning kita. Ya, dia merupakan dari pengertiannya, manfaatnya, kemudian tantangan atau ancaman yang ada ketika digital learning ini diterapkan pada kita. Oke, saya lanjutkan. Baik, ini sudah mulai ke media. Bimbingan konseling kreatif dan inovatif. Ini merupakan materi saya tentang ragam media. Ragam media ini saya ulas atau saya ambil dari artikel ilmiah. Hanya beberapa, gitu. Mengingat durasi ya, Bapak Ibu dan peserta adik-adik peserta webinar. Jadi sudah ada pengembangan dari media BK. Bagaimana media itu supaya bermanfaat untuk layanan BK kita. Kita mulai, oke? Yang pertama itu, nah ini salah satunya komplit ada saya karena saya bermain Mendeley, saya bermain di Elsevier, itu saya mendapatkan. Ini salah satu contohnya bahwa ini adalah pengabdian kepada masyarakat menggunakan media Screencast-O-Matic SOM katanya. Bagi guru bimbingan konseling guna meningkatkan layanan BK pada siswa SMK. Ini salah satu ulasan artikelnya, saya SS atau bahasa kerennya screenshot, gitu ya, screenshot. Gitu. Di sini ada aplikasi SOM, Screen-O-Matic. Gitu. Ada pengembangan website dia oleh Ibu Setiawati et al. Artinya banyak pengabdi ya di sini. Pengabdiannya ya, bukan pengabdi apa. Pengabdinya Setiawati et al. Ini mengatakan bahwa pengembangan website ini salah satu bisa sebagai media. Ya, medianya untuk bagaimana layanan BK itu lebih optimal. Gitu. Meningkatkan di siswa SMK. Gitu. Dia akan ada yang namanya di sananya ada video, kemudian ada yang namanya deskripsi tentang bagaimana layanan BK itu. Nah, ini sebuah pengabdian. Jadi pengabdian itu diberikan kepada guru dahulu supaya bisa diaplikasikan turun ke pelayanan ke siswanya. Itu kalau pengabdian. Ya, itu satu. Screencast-O-Matic itu dikatakan dari Ibu Setiawati et al. Kemudian selanjutnya adalah dari media media buku cerita. Ini ya. Ada ulasan ini karena nggak ada produknya. Saya screenshot saja dari SS dari memang jurnalnya. Mengatakan bahwa media buku cerita mengenai bullying dalam kegiatan bimbingan klasikal untuk peserta didik di sekolah dasar. Oh, jadi walaupun bimbingan konseling
ini belum ranah ke sekolah dasar, namun ini juga sudah dijadikan penelitian. Bagaimana menerapkan layanan BK melalui media. Kita tahu kan, dalam perkembangan siswa itu ada tahap perkembangannya. Siswa PAUD, SD, SMP, SMA beda bahasanya. Saya selalu bilang ke anak siswa kalau praktek, kalau kan Anda ke SMP, kalau anak ke SMK itu bahasanya beda. Ya, jadi ini merupakan suatu penelitian ilmiah di mana BK itu sudah mulai meranah ke sekolah, diuji cobakan, walaupun BK belum masuk ranah SD. Jadi melalui artikel-artikel ini bukan mungkin nanti akan ada kebijakan dari Mas Menteri kita, jadi guru BK bisa terekrut banyak di guru SD dan hadir di sekolah dasar, seperti itu. Ya, seperti ini yang dari penelitian yang kedua. Dia mengatakan bahwa metode bercerita, anak-anak suka bercerita ya, jadi media buku cerita dapat digunakan sebagai salah satu dalam menjelaskan mengenai gambaran tentang bullying kepada peserta didik. Cerita memberi anak kesempatan untuk mengekspresikan fantasi dan mengeksplorasi situasi konflik, juga memungkinkan anak untuk menangani isu penting dan perasaan. Perasaannya secara anak SD gitu ya. Sekarang anak-anak memang beda dengan anak-anak SD yang zaman dahulu. Ini di ulasan artikel seperti itu. Kita memberikan buku cerita. Anak-anak itu masih hayalan, kita memberikan preventif kepada mereka seperti apa dengan media bercerita, metode bercerita ini. Ya, media buku cerita. Itu ada penelitian seperti itu dari SD, yang tadi itu adalah tentang pengabdian. Kemudian ada juga komik edukasi. Ya, ini dibilang komik edukasi sebagai media layanan bimbingan konseling. Tadi ada buku cerita, juga sekarang ada komik edukasi. Yang satu sudah masuk digital, yang ini masih berupa fisik yang bercerita dan juga komik edukasi. Barangkali setelah mengikuti webinar hari ini, dari rekan-rekan peserta semua itu bisa terinspirasi, terutama dari mahasiswa dan guru untuk membuat sebuah penelitian ilmiah gitu tentang media. Ragam media bisa dikembangkan, bahkan dari pemateri pun, pemateri dari Bapak Raup dan Bapak Fikri itu sudah mengembangkan banyak sekali media. Jadi kita ikut sharing mereka nanti yang sangat bermanfaat gitu ya. Saya juga menunggu materi-materi terbaru dari mereka. Oke, saya lanjutkan dulu tentang komik edukasi ini. Berpotensi menjadi sumber belajar khususnya dalam pemberian layanan bimbingan konseling di sekolah. Kemampuannya dapat dalam menciptakan minat peserta didik. Melalui bimbingan guru, komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap pemberian bimbingan yang dilakukan. Gitu. Ya, ada komik. Gitu. Kalau mungkin kemarin itu hanya layanan BK, ada siswa dientaskan atau di preventif, memberikan bimbingan kelompok. Ini kita menemukan medianya salah satunya ada komik. Gitu. Ini dikatakan oleh Pranowo et al. Juga tahun 2020, up to date, baru kemarin, kurang dari 10 tahun yang lalu. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada juga pengembangan modul kecerdasan spiritual sebagai media layanan bimbingan konseling pribadi pada siswa. Ini juga tidak ada produknya, tapi saya screenshot saja. Gitu. Produk pengembangan modul kecerdasan spiritual ini sebagai media layanan BK siswa SMP. Dikatakan bahwa modul ini telah layak digunakan oleh guru bimbingan konseling meningkatkan kecerdasan spiritual siswa dalam layanan pribadi. Ya, ini dikatakan bahwa memang pengembangan modul yang ada itu memang bisa diaplikasikan ke siswa SMP. Nah, ini yang terakhir. Ya, oke. Yang terakhir dari tim juga. Oke, adanya penerapan layanan BK, ini BK secara umum. Ya, ini adalah penerapan media BK untuk meningkatkan keterampilan guru BK dalam memberikan layanan pendidikan seks terhadap pendidikan terhadap peserta didik. Ini dari Yuliastini, kami sendiri timnya itu mengadakan pengabdian di siswa SMP swasta. Pak Ibu atau peserta webinar hari ini, ada produk-produk yang dihasilkan. Kami memberikan pelatihan kepada guru BK karena memang di sekolah SMP swasta yang kami berikan pengabdian, dalam melaksanakan pengabdian itu siswa sekolahnya agak terpelosok
Kemudian layanan BK-nya belum maksimal, sudah berjalan namun belum maksimal. Kemudian medianya sedikit. Jadi kami mulai dengan tim, kolaborasi dengan dosen, mahasiswa. Kita di sana terjun dan menghasilkan sebuah produk-produk media BK yang inovatif, masih dalam secara fisik gitu ya. Kebetulan juga mengembangkan produk-produk kami itu supaya bermanfaat untuk lingkungan sekitar atau ke masyarakat. Salah satunya adalah guru BK yang belum memiliki media yang up to date begitu. Ini ya, ada tentang pohon bagaimana buku bookstore, mini bookstore gitu ya, book gitu, apakah arti remaja, kemudian dibaca-baca. Ya, coba ini bukan kreasi dari mahasiswa, kolaborasi dengan dosen pengampu, tim dosen dan juga mahasiswa, dan sudah dipublikasikan atau sudah artikel ini sudah terbit gitu ya. Yulias ini et al. Ini adalah saya sendiri. Gitu. Jadi kami selalu berinovasi supaya pengabdian kami bermanfaat ke masyarakat. Begitu. Baik, oke, ini yang saya bilang tadi bahwa segala artikel saya tampilkan. Dari mana? Ini semua adalah dari ngambil dari aplikasi dari pakai Mendeley reference, kita sudah menerapkan gitu. Jadi dalam membuat artikel, membuat sebuah materi, mengulas tentang artikel ilmiah, kita belajar. Buku tetap kita pakai, referensi tetap, namun yang lebih up to date sekarang adalah penelitian atau artikel yang sudah dipublikasikan ya. Ini saya ambil semuanya dari materi-materi saya. Saya di sini ada 2, 4, mungkin ini sedikit ya, tidak banyak gitu karena durasi. Semuanya dari penelitian up to date dan 5 tahun ke bawah, mungkin 3 tahun ya. Karena semua sudah saya saring begitu sebelum masuk ke webinar ini. Seperti itu. Sedikit bahasa kemarin dah itu. Jadi tidak ada kontribusi yang terlalu kecil atau terlalu besar jika dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati. Saya mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena hal kecil itu dapat mengubah dunia. Benar kan? Ini dari Mahatma Gandhi mengatakan seperti itu. Jadi saya suka bahasa ini dan sebagai akhir dari materi yang saya paparkan hari ini. Matur semua dalam bahasa Bali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator, Bapak Made. Baik, terima kasih Bu Komang Yuli. Luar biasa pemaparannya. Kita berikan plus bagi Bu Komang Yuli. Iya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan ya, cukup banyak tadi dari Bu Komang Yuli bagaimana sih sebenarnya peran BK dalam pendidikan. Ya kan? Kemudian seperti apa bahwa guru atau tenaga pendidik sekarang harus menjadi agent of change, guru BK harus menjadi terapis dan membantu dalam pengembangan karir siswa. Beberapa juga tadi disampaikan bahwa guru saat ini diberikan keleluasaan dalam membuat rancangan atau rencana layanannya, terutama dalam hubungannya dengan Merdeka Belajar saat ini. Dan juga terjadi transformasi learning dari Bu Yuli tadi. Terutama juga dalam layanan BK, bagaimana bahwa layanan BK sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, tidak hanya dilakukan secara klasikal. Nah, sekarang guru BK dan memberikan layanannya sudah banyak menerapkan atau memanfaatkan IT. Ya kan, seperti contohnya tadi ada namanya screenshot ometik ya Bu Komang. Nah, saya kira hanya kendaraan aja yang metik, ternyata ada screenshot ometik dan itu diterapkan ya dalam memberikan layanan pengabdian masyarakat. Kemudian tadi Bu Komang juga sudah memberikan beberapa contoh-contoh media BK dalam pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh guru BK. Saya kira itu tadi bisa saya beberapa intisari dari Bu Komang Sri Yuliastini. Nah, untuk waktu selanjutnya
saya berikan kesempatan bagi para peserta, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, mungkin yang mengikuti kegiatan hari ini untuk memberikan pertanyaan atau bertanya. Atau mungkin ada ide lain atau saran-saran lain tentang sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Ibu Komang Yuli. Silahkan. Iya, baik Bapak Made, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Fikri yang sudah bergabung dan juga Bapak Raup, gitu sudah siap di webinar kali ini. Baik, saya akan mulai. Silakan Bapak Ibu, ada adik peserta ini sudah mulai 200 ya. Belum banyak yang join ternyata dari 300. 200 lumayan, sudah banyak sekali ya katanya. Dari HMPS ini merupakan peserta terbanyak kemarin, walaupun dari webinar-webinar sebelumnya yang dilaksanakan gitu. Sampai 300 di pendaftaran gitu. Dan ini juga antusiasnya 200. Silakan Bapak Ibu atau adik peserta yang memiliki keluh kesah atau memberikan pendapatnya atau menyanggah dari mungkin materi saya ini kayaknya Bu Yuli, Bu Komang ya. Kalau kerennya saya Bu Komang Yuli namanya. Ya, itu bisa berikan paparan tentang materi saya seperti apa gitu. Banyak dari ini ya. Oke. Ternyata pesertanya ada dari Selamat Pagi dari Universitas Nusa Cendana dari Timur, kemudian ada dari Universitas PGRI Banyuwangi mahasiswanya, selamat pagi. Kemudian ada SMKS, nggak nampak, ada jadi dari Bogor. Karena kemarin Bapak Fikri juga minta share flyer kita, ternyata ada dari Bogor. Kemudian ini UNISA, Universitas Islam Negeri ya. Selamat pagi. Ada juga dari Banyuwangi, oke, UNP, Universitas Nusantara PGRI, Kediri, PGRI, oke, saya paham. Kemudian dari Samarinda juga, selamat pagi, Ibu. Kemudian ada Indramayu ya Kak ini, setengah-setengah bahasanya. Oke, Uniba, Upmi. Dari Bandung, oke, dari rumahnya Pak Fikri seperti ini ya. Dari rumahnya Pak Ma'ruf juga banyak. Lumajang, Jawa Timur. Ya, oke, dipersilakan peserta. Mungkin pertanyaannya disimpan ya untuk para pemateri selanjutnya, gitu. Di pagi ini, di pagi yang sangat bermanfaat nanti di bulan puasa, semangatnya untuk mengikuti webinar ini luar biasa. 203 peserta mengikuti webinar kali ini. Oke, selamat pagi dari Putri Wulandari dari Universitas PGRI Banyuwangi. Kemarin ikut ke Bali enggak? Oke, baik. Silakan. Chatnya apa ya ini ya? Oh, ikut. Iya, terima kasih. Sekedar memberikan salam. Ikut Bu gitu ya. Baik. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya mau menyapa, bolehkah saya menyapa? Ya, saya menyapa dari peserta begitu. Karena saya pengen senang sekali kalau saya ini mendapatkan rekan-rekan baru gitu ya. Oke, silakan dari Ibu Asri, selamat pagi Ibu Asri Prima. Kayak saya ngajar PPG ya kayak gini ya sebenarnya. Ibu Asri Prima Caswarina, selamat pagi Ibu. Ibu Asri. Tidak ada ya, baik dari siapa ini ya? Ini ada yang bertanya nih sepertinya. Oh ya, silakan. Mana? Dari Sidi, Pak Sidi mungkin dari UPMI Bali bahwa pertanyaannya, selamat pagi Bu, izin bertanya, pertanyaan pertama, sejauh mana peran BK dalam kurikulum Merdeka, khususnya terkait profil pelajar Pancasila yang memuat 6 poin utama. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran guru BK dalam membina karakter di sekolah? Ya. Mindset BK biasanya untuk murid-murid yang bermasalah. Bagaimana pandangan Ibu terkait hal tersebut? Burung cendrawasih. Kenapa saya nggak bisa baca ya Pak ya? Nah, yang pertama itu tentang sejauh mana peran guru BK dalam kurikulum Merdeka, khususnya terkait profil Pancasila, Bu. Oke, dari Bapak Sidi ya. Bapak Sidi. Oke, terima kasih.
Bapak Sidi memberikan pertanyaan tentang bagaimana profil pelajar Pancasila yang sekarang P5 ini, Bapak Sidi ya. Baik, kami itu ya dari tim pengabdian dari Prodi BK ini, saya memberikan ulasan gitu, baru kemarin kita terjun ke SMP Negeri 8 Denpasar, Bapak Sidi ya. Dalam profil Pancasila itu dikatakan bahwa pas sekali ketika kita memberikan layanan pendampingan layanan klasikal, itu di sana juga sudah ada antusias atau dari BK itu diikut sertakan dalam proses belajar Pancasila ini. BK ini masih di sana dikatakan bahwa beberapa dosen kami yang sudah ke sana, mengapa bagaimana profil di sana. Jadi ketika ada produk kehausan begitu, ya di sana sudah melibatkan guru BK, antusiasnya di kelas, dan itu khusus di kelas 7 begitu ya, di kelas 7 bahwa peranan dari kurikulum Merdeka di dalam profil pelajar Pancasila ini mengatakan bahwa partisipasi kami aktif dalam memberikan pendampingan atau preventif dalam layanan kelas tersebut. Made, kenapa catnya nggak kelihatan Pak ya di saya? Pertanyaan-pertanyaan itu di mana ya? Ya. Itu dari Pak Sidi. Saya bantu lagi Bu Komang, ada ini pertanyaan kedua dari ya, Pak Sidi. Membatasi. Oh ini, bagaimana, iya Pak, baru saya. Bagaimana peran guru BK dalam membina karakter di sekolah? Sedangkan mindsetnya kan bahwa BK itu cuma menangani murid-murid yang bermasalah. Nah, seperti apa katanya Bu? Yang kedua, bagaimana peran BK dalam membina karakter di sekolah? Oke, baik. Ini pertanyaan kedua dari Pak Sidi. Bagaimana membina karakter sekolah? Mindset BK biasanya untuk murid-murid yang bermasalah bagaimana? Ya, Bapak, untuk dalam pelayanan BK ini ada 2. Gitu ya, kayak kita tahu mungkin mahasiswa juga pasti paham adanya preventif, pencegahan, dan juga kuratif gitu. Jadi mindset BK ini dalam memberikan layanan, peran guru BK membina karakter siswa ini kita ke preventifnya berupa layanan bimbingan Bapak Sidi. Ya, ada 4 bimbingan yang sering saya juga katakan kepada mahasiswa saya ketika mengajar, ada 4 ranah bimbingan untuk preventif, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga bimbingan karir. Gitu. Dikatakan bahwa memang dalam layanan BK itu kita memberikan pencegahan, gitu. Pencegahan siswa kita supaya siswa yang tidak memiliki masalah menjadi lebih optimal, gitu konsepnya dari BK, optimal dari yang biasa menjadi berprestasi. Kemudian ada sifatnya itu kuratifnya atau penanganannya, di mana siswa-siswa peserta didik kita di sekolah ini apabila sudah mendapatkan masalah maka akan diberikan konseling. Ya, konselingnya baik itu konseling individu maupun konseling kelompok. Nah, ini dalam layanan bimbingan dan konseling ini apabila layanan BK belum optimal di sekolah maka akan juga dari penelitian terdahulu atau dari penelitian yang sudah dilaksanakan, salah satunya PPG ini, bagaimana mengkolaborasikan metode, cara, kemudian bagaimana teknik-teknik dalam mengentaskan dan juga menangani permasalahan siswa. Salah satunya contohnya adalah mungkin dalam bimbingan kelompok dengan teknik permainan, begitu, kemudian ada konseling kelompok dengan teknik behavioristik, itu merupakan masalah konseling, itu ya masalah-masalah yang sudah ada di siswa, misalnya bolos, sampai ada bullying yang sekarang lagi tren kan bullying. Kemudian ada juga bagaimana penanganannya di kelas besar. Banyak sekali layanan-layanan BK sebenarnya yang tidak terlihat, belum nampak gitu. Namun dalam penanganan ini di media ini, kita juga media itu merupakan suatu sistem utamanya media itu, di mana dia dapat mendukung dan merupakan suatu masuk sistem dalam pelayanan BK kita dan sangat membantu
Gitu. Yang tadi saya sudah katakan bahwa banyak-banyak penelitian yang ada begitu. Sudah terbukti merupakan satu ilmiah. Seperti itu Bapak Sidi. Terima kasih. Ya, Mana ya terima tadi kasih. ya? Ya, oke. Kemudian selamat. Selanjutnya itu ada dari Novia Krisita seperti itu. Ini Sita, bagaimana membatasi anak untuk melihat atau membuka tab lain selain media digitalisasi yang kita berikan? Bagaimana, terima kasih Pak Made, bagaimana membatasi anak untuk melihat atau membuka tab lain selain media digital yang kita berikan. Oke, Ibu dari Ibu NR, Ibu siapa ya ini? Ini udah kayak parenting ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, jadinya bagaimana membatasi. Nah, inilah yang tadi saya bilang dalam digitalisasi learning itu ada yang namanya manfaat dan juga tantangan. SWOT-nya ada strength, weak, opportunity, dan threat itu. Jadi ancamannya bagaimana dalam membatasi anak untuk melihat atau membuka tab lain selain media digital yang kita berikan. Oke, ini digital secara umum ya Bapak Ibu ya, Ibu NR. Ini membatasi anak. Ya. Ini merupakan suatu pengawasan. Kalau saya sering melihat dari ilmu parenting dan juga dari digitalisasi yang saya aplikasikan, itu salah satunya adalah Instagram, gitu ya. Saya membaca banyak sekali sekarang sudah informasi-informasi tentang parenting. Bagaimana saya juga seorang ibu balita. Salah satunya adalah menekankan bahwa bagaimana kita dapat mengawasi anak kita atau peserta didik kita, seperti itu. Kita mengawasi apa yang mereka lihat di dunia mainnya, begitu. Itu secara umum. Namun sekarang bagaimana cara media yang kita berikan itu kalau tidak terlaksana, kalau kita tidak batasi gitu ya, karena sekarang inilah yang akan menjadi suatu masalah digital di kita. Ini Ibu NR ya di tulisannya gitu. Dia mengatakan bahwa memang membatasi ini salah satunya adalah dengan kita memberikan pengawasan ya Pak Ibu. Ada beberapa sekolah kemarin karena pandemi siswa boleh membawa handphone ke sekolah. Karena kemarin pengabdian kemarin pun sudah terjun ke lapangan dan sedang berlangsung karena ini prosesnya 1 semester memberikan pengabdian tim kita. Begitu ternyata selama pandemi siswa boleh membawa handphone. Setelah pandemi ini siswa diizinkan ada sekolah yang membawa handphone. Padahal sebelumnya siswa tersebut tidak diizinkan untuk membawa handphone. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi dari saya mengatakan bahwa silakan memberikan pengawasan kepada anak. Walaupun kita tidak bisa mengawasi anak 24 jam. Sama seperti pengalaman saya menjadi seorang ibu. Tidak bisa. Saya di sini pun anak saya sudah di rumah. Bagaimana mengawasi? Ya, gitu. Jadi membatasi, minimalisir gadgetnya. Wah, ini kalau jadi materi ke gadget jadinya ya, Bapak, Ibu. Baik, itu dari saya. Selanjutnya apa, Pak Made? Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Eva Ratnakusuma. Ya, Pak Ratnakusuma menanyakan bahwa media BK yang sering dan banyak digunakan adalah PowerPoint untuk menjelaskan atau video. Kira-kira adakah media lain yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada siswa dalam layanan klasikal sehingga tidak melulu menggunakan PPT atau video? Oke, baik, Ibu Ratnakusuma Dewi ya? Ini ya, benar nggak yang memberikan pertanyaan ini? Ibu Ratna, Ibu yang namanya sama seperti anak saya, selamat pagi. Media yang sering digunakan yaitu media PowerPoint. Iya, selamat pagi, salam kenal Ibu. Baik, media PowerPoint, Ibu, itu yang secara umum digunakan seperti saya, banyak Ibu. Saya mengajar cuma saya di dalam materi ini saya tidak memanfaatkan digital yang sudah diaplikasikan oleh siswa kami. Ini HMPS sudah tahu. Mungkin mereka sudah bisa menjawab. Mungkin selain media PowerPoint, sekarang sudah ada yang namanya quiz online. Salah satunya mungkin saya menyebut Berek ya sekarang ya. Itu ada Quizizz, ada Mentimeter,
kemudian ada play recording, itu ketika play record video gitu ya Ibu Ratna. Pada saat kami tim memberikan diklat PPG, kita sebagai dosennya, itu mahasiswa dari guru itu sudah memanfaatkan teknologi selain PowerPoint, dan kami juga menekankan karena memang merupakan suatu prasyarat di mana pemanfaatan produk digital learning itu ada dalam pendidikan profesi guru ini. Tidak hanya berupa tatap muka ceramah, tidak hanya PowerPoint, dan juga ada yang namanya memberikan materi menggunakan aplikasi-aplikasi online secara gratis. Saya sudah menerapkan siswa kami, ini anak-anak HMPS mungkin senyum-senyum ya, yang sudah melewati mata kuliah saya, mereka sudah saya berikan, merupakan suatu pengayaan nanti ketika kamu memberikan pelayanan ke sekolah, tidak hanya yang namanya ngoceh-ngoceh kayak saya di sini, tapi juga ada yang namanya fokusnya ke digital, itu pasti akan lebih interaktif dan inovatif. Seperti itu Bu Ratna, ya dipelajari banyak Bu, dipelajari gitu. Karena kita konsepnya sekarang belajar di mana saja. Kalau saya banyak belajar dari YouTube, oke, belajar dari pemanfaatan salah satunya mungkin di BK itu artikel Mendeley gitu, mengatakan tidak perlu mengetik daftar pustaka lagi membuat karya ilmiah gitu, silakan aplikasikan itu. Dan citasi kita juga akan mendapatkan poin. Seperti itu Ibu Ratna. Silakan Bu, nanti browsing banyak. Ya, mau kuisnya online, offline dan online itu bisa dilaksanakan ternyata. Karena kami sudah memantau anak-anak dari mahasiswa kami dan juga mahasiswa program dalam jabatan itu sudah menggunakan yang namanya selain PowerPoint, sudah menggunakan yang lain gitu, menggunakan aplikasi-aplikasi, dan itu gratis. Tinggal kita minatnya untuk belajar. Seperti itu Ibu Ratna. Oke, itu Bu Ratna. Selanjutnya Pak Made ada dari ya. Fahmi, Dimas Fahmi ya. Apakah di BK UPMI layanan BK Learning sudah dilaksanakan apa ya? Jika sudah dilaksanakan apa contohnya dan bagaimana progres dari pembelian layanan tersebut? Iya, baik. Dari kami itu dalam mahasiswa, kebetulan saya adalah dosen media dan teknologi informasi, pelaksanaan dalam layanan BK Learning. Oke, dalam pembelajaran, ya belum ke pembelajaran saya itu sudah memanfaatkan yang namanya aplikasi learning, dan juga dari tim kami di UPMI itu salah satunya mungkin sistem informasi akademik namanya. Oke, baik, terima kasih Dimas ya sudah memberikan pertanyaan ini. Kita sudah menggunakan e-learning, kemudian ada menggunakan modul digital juga yang namanya adalah nggak boleh merek ya, sistem akademik itu kita sudah menggunakan itu dari lembaga kepada dosen. Kemudian ketika mengajar kami pun sudah bisa menerapkan yang namanya digital learning berupa perkuliahan secara hybrid gitu ya, offline dan online itu sudah ada. Kita punya yang namanya kelas apa yang namanya Pak Made, kelas ini ya, smart class. Oke, karena kita mendapat ya smart class itu sudah. Kemudian saya juga memberikan materi-materi seperti yang di awal saya bilang kepada siswa, kepada di awal gitu, bahwa mengajar media dan media bimbingan konseling utamanya dan kemudian teknologi informasi itu tidak bisa dari satu sumber. Caranya gimana? Ya pusingnya setiap semester, setiap tahun gitu. Setiap tahun selalu ada perubahan, selalu ada dinamis, sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi saya selalu up to date. Up to date-nya tidak dari mana saja, bisa dari paparan webinar, itu saya mengikuti workshop, kemudian bisa dari sosial media, bagus sekarang sosial media ya, seperti Pak Rob dan Pak Fikri gitu ya, bagus-bagus saya lihat. Gitu saya juga di sana imitasi juga gitu sebenarnya, makanya saya pengen mendengar paparan beliau berdua ini. Kemudian ada juga dari YouTube, oke, itu sudah pasti. Dan juga pelatihan-pelatihan ya Dimas ya, Bapak Dimas atau Dimas ini, mohon maaf, selamat pagi.
Oke, itu Ya, dari Ibu. saya Pak Made. Ada lagi Pak? Oh, ini ada. Ya, mungkin Apakah dari? kita batasi aja Bu, karena mengingat Oh, waktu. Saya oh berikan iya, kesempatan mungkin, sesuai. Ternyata ya, kurang ya. cukup banyak Baik. ini pertanyaannya. Mungkin Oke, ada yang nanti. ini, secara langsung Bu. Ini Bu Husnul Khotimah sepertinya Oke, memberikan silakan. resen. Silakan Ibu Husnul Khotimah. Tidak nampak ya ternyata kalau saya. Selamat pagi Ibu. Oke, terima kasih Pak Made. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Makassar. iya, dari Makassar. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya guru BK dari SMA Negeri 2 Makassar. Jadi sebetulnya yang ingin saya tanyakan, karena sebetulnya latar belakang pendidikan saya itu bukan BK, tapi psikologi. Dan saya baru 2 tahun menjadi guru BK, dan langsung di salah satu sekolah yang menjadi kalau di Makassar itu jadi titik utama percontohan kurikulum merdeka. Jadi sekarang ini sudah jadi tahun kedua kami menerapkan kurikulum merdeka. Sebetulnya ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sebetulnya peran guru BK dalam penerapan P5 itu dalam kurikulum merdeka. Mungkin tadi sudah ditanyakan oleh salah satu guru. Karena selama 2 tahun ini saya membimbing anak-anak di penerapan kurikulum merdeka itu di fase E dan fase F itu, saya tidak banyak memberikan istilahnya, kalau dilihat dari pengertian bimbingan dan konseling yang sebenarnya itu saya tidak ada istilahnya pemecahan masalah yang saya terapkan dalam proses pembimbingan itu. Jadi proses pembimbingan yang saya lakukan itu yang kayak misalnya di pas fase E itu saya hanya membimbing dalam menyusun karya ilmiah, dan fase yang selanjutnya itu mengenai proses pemilihan umum. Jadi sama sekali tidak ada istilahnya bimbingan dan layanan konseling yang saya berikan, tapi kadang-kadang yang saya lakukan itu juga saya ada buat games-games seperti itu dalam istilahnya dalam pembimbingan saya itu, supaya anak-anak yang saya lihat memang masih kurang, istilahnya yang saya lihat masih kurang percaya diri, itu saya munculkan seperti itu. Jadi sebetulnya yang saya ingin tanyakan itu seperti itu, Ibu. Sebetulnya seperti apa sih penerapannya itu, fungsinya guru BK dalam penerapan P5 seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Husnul. Itu dari Makassar, keren banget ternyata pesertanya dari Makassar. Baik, Ibu Husnul ini ya, kita juga dapat dari